Ya, Shalom. Izinkan saya sharing ya tentang apa yang terjadi nanti pada masa pengangkatan. Setelah masa pengangkatan gerejanya, di mana semua orang Kristen yang hidupnya saleh dan kudus akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Mereka yang mati di dalam Tuhan, saleh-salehnya akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru kita yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dibawa juga kita ke pengadilan Kristus yang namanya Bema, untuk diadili diberikan upah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak terangkat? Ya, mereka akan masuk dalam masa antikris. Ya, di masa antikris itu ada sesuatu yang menarik yang dikatakan dalam kitab Wahyu ya, pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang seterusnya. Di sana dijelasin dimulainya meluncurnya masa antikris itu. Dan saya rindu supaya Bapak Ibu, saudara kekasih semua, jangan anggap ini satu hal yang remeh, karena ini pasti akan terjadi. Di masa 3,5 tahun pertama atau 1260 hari pertama, itu masa antikris pertama, di mana antikris akan memproklamirkan dirinya. Dia akan membuat perjanjian damai dengan Israel, membangun bait suci, lalu segala peraturan Taurat pada zaman Musa akan diberlakukan kembali. Nah, apa yang dilambangkan kuda putih dalam kitab Wahyu? Nah, banyak dari kita mendengar tentang kuda putih dalam kitab Wahyu, baik di dalam maupun di luar Alkitab ya. Seringkali referensi tersebut berhubungan dengan 4 kuda atau penunggang kuda pada hari kiamat atau pada hari masa antikris itu. Ini adalah 4 kuda, ada 4 kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda kuning, hijau. Dalam Wahyu pasal 8 itu. Nah, simbolis kuda putih dalam kitab Wahyu itu, kita perlu memahami Wahyu pasal 6 ayat 2 itu. Wahyu 6 ayat 2 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini akibat daripada anak domba Allah itu membuka meterai pertama dari 7 meterai yang ada itu. Nah, dia mengamankan sebuah meterai penghakiman atas manusia. Penglihatan tentang 4 ekor kuda itu adalah pertama kali yang disaksikan oleh Yohanes setelah kejadian di surga dalam Wahyu pasal 5 itu, ayat 1-14 dalam Wahyu pasal 5. Nah, bagian ini juga menunjukkan adalah satu-satunya yang dianggap layak untuk membuka kitab dan segel atau meterainya itu. Nah, Rasul Yohanes menggambarkan kuda pertama yang menungganginya adalah orang yang menunggang kuda putih dan memegang busur panah. Ini menjadi sumber perdebatan. Nah, beberapa tafsiran mengatakan adalah penunggangnya adalah Kristus. Ya, masuk akal juga sih, karena dia mengundang kuda putih dan memakai mahkota. Tapi konteks di sekitarnya di ayat itu menghilangkan kemungkinan tafsiran itu. Mari kita lihat penunggang kuda putih itu. Konteksnya, dia menaklukkan bumi. Kita tahu, dia adalah seorang diktator yang hebat, penipu yang ulung. Penunggang kuda putih itu tidak lain adalah si antikris itu. Dia bukan mesin, tapi manusia. Dia adalah Mesias palsu yang iblis yang dirujuk dalam Daniel pasal 8 ayat 24 itu. Antikris adalah peniru palsu dari Kristus sejati. Pada awal masa kesengsaraan besar, 3,5 tahun pertama, dia diberi otoritas, yaitu dikasih mahkota. Ya, dia akan berperang, digambarkan dengan busur panah, menaklukkan semua yang menentang dia. Gambaran ini sesuai dengan penglihatan Daniel tentang tanduk kecil yang berkuasa dan bertekad untuk menaklukkan. Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Daniel 7 ayat 21, coba Anda baca. Ini penting banget untuk kita pahami. Daniel udah hidup dari 700 tahun sebelum Masehi, sudah mengeramalkan apa yang terjadi dan di masa akan datang. Hal lain bukan Yesus adalah, penunggangnya bukan Yesus adalah dalam Wahyu pasal 6. Mahkota yang dikenakan oleh penunggang itu disebut sebagai Stefanos. Stefanos itu mahkota yang biasa dikenakan oleh seorang penakluk militer. Kata Yunani yang dipakai diasosiasikan mahkota dengan Yesus itu bukan Stefanos. Di Wahyu pasal 19 itu diadema dalam bahasa Yunaninya. Jadi itu mahkota kerajaan. Jadi Stefanos dengan diadema itu berbeda. Penunggang kuda putih yang merujuk pasal 6 itu adalah penipu ulung. Jadi itu bukan Yesus sebetulnya.
Yang poin penting, ketika Kristus datang kembali untuk terakhir kali setelah perang Harmagedon nanti, di akhir masa 3,5 tahun kedua, bukan di awal pada masa. Nah, disinilah Yesus akan memperkenalkan kedamaian, keamanan, ketentraman selama 1000 tahun damai. Nah, kondisi-kondisi yang dialami oleh kuda-kuda itu, penunggangnya, adalah kondisi yang semrawut. Wahyu pasal 4 ayat 7, Bapak Ibu. Ditutupi dengan mata di belakang, Bapak Ibu kasih ya. Ayat itu menandakan makhluk pertama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga seperti anak manusia ya. Makhluk yang keempat itu sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, di pasal 6 itu anak domba sedang membuka kitab itu tentang Injil Kristus yang mulai dibuka. Materai-materai yang dirujuk dalam bagian itu menunjukkan bahwa Injil itu adalah wahyu misteri yang dirahasiakan selama berabad-abad. Yohanes melihat seekor kuda tertentu dan penunggangnya. Kita juga melihat korelasi antara yang dilambangkan oleh makhluk itu dengan apa yang dilambangkan oleh kuda itu dan penunggangnya. Penunggang pertama menunggang kuda putih. Penunggang khusus dengan busur panah dan mahkota itu mewakili pemerintahan Antikris, raja penguasa di bumi seperti Kaisar Romawi. Busur panah melambangkan penaklukan, mahkota melambangkan kekuasaan. Dan pada akhirnya kuda putih dan penunggangnya itu melambangkan pemerintahan, kekuasaan dan otoritas duniawi dari si Antikris itu. Matius 24 ayat 7 bilang begini, sebab bangsa akan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, Tuhan Yesus pada akhirnya memberitahu kita bahwa bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Ini adalah kesengsaraan besar yang akan terjadi di sepanjang sejarah dan akan terus berlanjut hingga Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kitab Wahyu berbicara secara luas tentang kedatangan Yesus. Wahyu 19 ayat 11 hingga 21 menggambarkan kedatangan kedua Tuhan Yesus dan seekor kuda putih, di mana kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun nanti. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya, bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan mata bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat mahkota, dan padanya ada tertulis nama yang tidak diketahui oleh siapa pun kecuali oleh dirinya sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dengan tilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Nah, selama pelayanan Yesus, dia secara aktif berbicara tentang kedatangannya kembali. Harus perhatikan itu. Dia memberitahukan bahwa tujuannya kenaikannya ke surga supaya dia bisa menerima kerajaan dari Bapaknya dan kembali dengan wewenang dari Bapaknya untuk berkuasa di seluruh bumi. Kita juga tahu dari Matius pasal 25 ayat 31 bahwa Yesus tidak akan datang kembali sendirian. Matius 25 ayat 31 bilang bahwa apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Yesus tidak akan duduk bersama-sama dengan malaikat-malaikat saja, tapi dengan beribu-ribu malaikat yang akan menemaninya. Pada akhirnya Bapak Ibu, kedatangan Yesus kali yang kedua nanti mengacu kepada kedatangan Yesus ke bumi yang kedua setelah kenaikannya. Dia akan datang dan dia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Si nabi palsu, antikris dan mesias palsu itu. Antikris penunggang putih pasal yang ke-6 itu, dia akan dikalahkan oleh Yesus dan pasukannya akan dikalahkan. Dan Tuhan dan Juru Selamat kita akan menghancurkan kejahatan dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Banyak nubuatan yang akan digenapi ketika hari itu tiba. Di dalam Alkitab kita juga diberitahu bahwa kedatangan Yesus kembali akan berlangsung secara megah dengan kemuliaan dan kuasanya yang maha besar. Pada hari yang luar biasa itu, seluruh dunia akan melihat dan mengetahui siapa sebenarnya Tuhan dan Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita itu. Jadi persiapkan diri Anda baik-baik, kejar tubuh kemuliaan supaya Anda bersama-sama
tidak akan bertemu dengan kuda putih dan penunggangnya yang memegang panah dan mahkota itu. Jadi mulai hari ini perhatikan karakter saudara, kesetiaan saudara, intimasi Anda dengan Tuhan. Jangan main-main dengan kepercayaan Anda dengan Yesus. Karena satu kali kelak Anda akan melihat penggenapan itu terjadi. Doa saya menyertai Anda. Shalom. Salam dari hati dan dari meja gembala di Kota Bontang. Haleluya.